Kadang yang paling menyakitkan dari sebuah hubungan itu bukan saat cinta mulai hilang, tapi saat seseorang memilih orang lain karena mengira rumput di seberang terlihat lebih mewah. Dan menurut saya, itulah tamparan paling kejam dalam cerita ini. Bayangin saja, seorang wanita yang sebenarnya bisa membeli hampir seluruh dunia justru dicampakkan suaminya sendiri karena dianggap kalah dari perempuan yang hanya berpura-pura kaya. Lin Amy rela menyembunyikan identitasnya, meninggalkan hidup penuh kemewahan, bahkan menikah dengan pria yang ia percaya mencintainya apa adanya. Tapi ironisnya, justru karena dia hidup terlalu sederhana, suaminya mulai memandang rendah dirinya. Dan semakin saya mengikuti cerita ini, semakin terasa bahwa penghinaan terbesar bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang dulu pernah berjanji akan tetap tinggal saat semua orang pergi. Buat saya pribadi, drama ini bukan sekadar cerita balas dendam sosial tentang wanita kaya yang diremehkan, lalu menunjukkan kekayaannya. Kalau cuma soal itu, mungkin ceritanya akan terasa biasa. Yang membuat drama ini menarik justru lapisan emosionalnya. Saya melihat Lin Amy sebagai karakter yang sebenarnya sangat kesepian sejak awal. Banyak orang mungkin iri dengan hidupnya sebagai putri dari salah satu keluarga terkaya di dunia. Tapi kekayaan tidak otomatis membuat seseorang bebas menentukan hidupnya sendiri. Ayahnya terlalu mengontrol, semua keputusan hidupnya seperti sudah ditentukan. Jadi ketika Amy kabur dari rumah dan memilih hidup sederhana, saya merasa itu bukan tindakan kekanak-kanakan, melainkan bentuk pemberontakan seorang anak yang ingin dicintai sebagai manusia biasa, bukan sebagai simbol kekayaan keluarga. Dan disinilah tragedinya mulai terasa. Amy memilih Lin Joseph bukan karena status atau kekuasaan. Dia memilih pria yang membangun bisnisnya sendiri dari nol. Dalam pikirannya mungkin sederhana. Pria yang berjuang dari bawah pasti lebih menghargai ketulusan dibanding harta. Tapi kenyataan ternyata jauh lebih pahit. Setelah menikah, Joseph perlahan berubah. Kesuksesan mulai mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Dia mulai terobsesi dengan status sosial, koneksi, penampilan, dan pengakuan. Dan menurut saya, perubahan seperti ini sangat realistis. Kadang orang tidak berubah saat miskin. Mereka berubah ketika mulai merasa lebih tinggi dari orang lain. Lalu masuklah karakter Zhang Elis. Dan jujur saja, saya langsung merasa karakter ini bukan sekadar pelakor biasa yang tugasnya merusak hubungan. Dia lebih seperti cermin dari kelemahan manusia terhadap ilusi. Elis tahu cara memainkan citra. Dia tahu bagaimana membuat dirinya terlihat elegan, eksklusif, dan berkelas. Yang menarik, Joseph sebenarnya bukan jatuh cinta pada Elis sebagai manusia. Dia jatuh cinta pada gambaran kehidupan mewah yang dipancarkan Elis. Dan itu yang menurut saya menyedihkan, karena berarti sejak awal Joseph memang belum benar-benar mengenal arti cinta yang dewasa. Ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya sepanjang cerita ini. Betapa seringnya Amy harus menelan penghinaan tanpa bisa membela diri. Bayangin, dia sebenarnya pewaris kekayaan luar biasa, tapi justru dianggap wanita biasa yang tidak cukup pantas untuk suaminya sendiri. Rasanya sakit sekali melihat seseorang yang rela hidup sederhana demi cinta malah dihina karena kesederhanaannya itu. Dan menurut saya, drama ini sengaja mempermainkan ego penonton juga. Kita dibuat gemas karena tahu kebenaran yang tidak diketahui karakter lain. Kita tahu Amy bisa menghancurkan semua orang itu hanya dengan satu telepon. Tapi dia memilih diam. Dan diamnya Amy menurut saya bukan kelemahan. Justru itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin dicintai tanpa embel-embel kekayaan. Sayangnya, dunia tidak selalu menghargai ketulusan seperti itu. Kadang orang baru menghormati seseorang setelah tahu jumlah uang di rekeningnya.
Itu pahit, tapi nyata. Dan drama ini menurut saya cukup berani menunjukkan kenyataan tersebut tanpa terlalu dibuat-buat. Saat Joseph akhirnya mengajukan gugatan cerai, disitulah saya merasa cerita mulai berubah dari drama rumah tangga menjadi perang harga diri. Yang membuat adegan itu emosional bukan hanya karena Amy ditinggalkan, tapi karena Joseph benar-benar percaya dirinya sedang membuat keputusan terbaik. Dia mengira sedang meninggalkan wanita biasa demi perempuan yang lebih berkelas. Padahal sebenarnya dia sedang membuang satu-satunya orang yang tulus mencintainya sebelum dia sukses. Dan jujur, momen seperti itu bikin saya mikir juga. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat bersinar, sampai tidak sadar sedang menghancurkan hal paling berharga yang sudah ada di tangannya sejak awal. Joseph menurut saya bukan karakter jahat murni. Dia lebih seperti orang yang kalah oleh ambisi dan gengsi. Itu justru membuat karakternya terasa lebih manusiawi, sekaligus lebih menyebalkan.